Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi nasionalisme Asia Afrika. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai nasionalisme Asia Afrika. Apa itu nasionalisme? Dan kenapa nasionalisme itu kemudian muncul dan berkembang di kalangan bangsa Asia Afrika? Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu nasionalisme Asia Afrika dan di mana kemudian kemunculan nasionalisme Asia Afrika, terlebih dahulu kita harus memahami kapankah pertama kali nasionalisme itu berkembang. Tentunya Sobat Edson mengetahui bahwa pada akhir abad ke-18 terjadi sebuah revolusi besar yang mengubah wajah negara Perancis ketika revolusi Perancis terjadi pada tahun 1789. Revolusi Perancis tersebut mengakibatkan tumbangnya monarki absolut yang diusung oleh Raja Perancis saat itu. Tentunya Sobat Edson telah mengetahui bahwa Raja Perancis yang berkuasa pada saat terjadinya Revolusi Perancis 1789 adalah Louis ke-16. Revolusi dilatar belakangi karena Raja Perancis menerapkan bentuk pemerintahan yang bersifat absolut. Akibatnya muncul revolusi yang digerakkan oleh golongan ketiga atau rakyat Perancis yang menumbangkan kekuasaan absolut dari Raja Perancis. Dalam perkembangannya, revolusi Perancis ternyata menimbulkan nasionalisme. Nasionalisme ini kemudian berkembang tidak hanya di Perancis, tetapi juga berkembang di seantero Eropa. Salah satunya terjadi ketika Belgia, wilayah di selatan Belanda, memutuskan untuk keluar lepas dari kerajaan Belanda pada tahun 1830. Ternyata, prinsip nasionalisme ini tidak hanya terjadi di kawasan benua Eropa saja, melainkan terjadi pula di wilayah benua Asia dan Afrika. Tercatat negara-negara seperti Cina, kemudian India, Filipina, Indonesia, Mesir, dan lain sebagainya mengalami apa yang kemudian kita sebut sebagai kebangkitan gerakan nasionalisme bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Kemudian kita harus terlebih dahulu memahami apa sebenarnya definisi dari nasionalisme itu sendiri. Jika kemudian kita perhatikan, nasionalisme pada dasarnya adalah sebuah prinsip kebangsaan. Jika kemudian kita tarik lebih jauh, maka nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika adalah upaya dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Tentunya Sobat Edson telah mengetahui bahwa memang kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat terutama dilakukan terjadi di kawasan benua Asia dan benua Afrika. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa negara-negara seperti Cina, kemudian India, Filipina, Indonesia, Mesir, dan lain sebagainya mengalami penindasan, mengalami penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Jika kita tarik lebih jauh, maka kolonialisme ini bersumber dari adanya penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat, baik ke kawasan Asia yang ada di sebelah timur Eropa, maupun di sebelah barat, tepatnya di Amerika. Kita tahu bahwa pada akhir abad ke-15, kemudian abad 16, abad ke-17, penjelajahan samudra dilakukan oleh bangsa Eropa. Negara-negara atau bangsa-bangsa seperti Spanyol, kemudian Portugis,
Inggris, Belanda, Perancis, dan lain sebagainya, kemudian berupaya untuk memperluas wilayah mereka, mendapatkan daerah koloni baru, mendapatkan sumber daya alam, mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Untuk apa? Untuk kejayaan bangsa-bangsa Eropa tersebut. Lantas kita kemudian tahu bahwa sebagai contoh, Inggris melakukan kolonialisme di India, Belanda melakukan kolonialisme di Indonesia, Perancis melakukan kolonialisme di kawasan Indochina, Spanyol melakukan kolonialisme di wilayah Filipina, Portugis juga melakukan kolonialisme, contohnya adalah di wilayah Maluku. Meski kemudian rakyat Maluku berhasil mengusir keluar Portugis, keluar dari Maluku. Itulah contoh bagaimana kemudian bangsa Barat melakukan kolonialisme terhadap bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika. Maka di sini kita dapat melihat bahwa tujuan dari kemunculan nasionalisme bangsa Asia Afrika adalah untuk membebaskan. Membebaskan siapa? Membebaskan bangsa Asia Afrika dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Maka nanti pembahasan kita mengenai nasionalisme Asia Afrika, kita akan melihat langkah-langkah, upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika untuk melepaskan diri mereka dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Selanjutnya, Sobat Edson harus memahami, mengetahui apa faktor yang mendorong timbulnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika. Apa sajakah faktor yang mendorong kemunculan nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika tersebut? Maka, kita dapat melihat bahwa faktor pendorong munculnya nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika terdiri atas faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam serta faktor eksternal. Apa sajakah faktor internal dan apa sajakah faktor eksternal yang mendorong lahirnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika? Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Apa sajakah faktor internal yang melahirkan gerakan kebangsaan di kalangan bangsa Asia Afrika? Yang pertama tentunya adalah penderitaan akibat penjajahan. Tentunya Sobat Edson telah memahami bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing terhadap suatu bangsa tentunya menimbulkan penderitaan terhadap bangsa yang terjajah. Kita dapat melihat contohnya pada bangsa Indonesia. Sekian lama bangsa Indonesia mengalami penjajahan, mengalami penindasan yang dilakukan oleh bangsa asing. Kita dapat melihat bagaimana kemudian ada pemaksaan dalam pembangunan jalan pos Anyer Panarukan yang dibangun pada awal abad ke-19. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana penderitaan para petani sebagai akibat penerapan sistem tanam paksa yang sangat merugikan para petani pribumi Indonesia. Bahkan penerapan politik pintu terbuka pada akhir abad ke-19 tidak mengubah nasib para petani pribumi Indonesia, bahkan semakin menyengsarakan bangsa Indonesia. Akibat penderitaan inilah muncul kemudian pergerakan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia yang berhasil membawa bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Maka sebagaimana yang dialami oleh bangsa Indonesia, maka bangsa India, bangsa Mesir, bangsa Filipina pun juga mengalami penderitaan akibat penjajahan. Kenapa kemudian kaum penjajah tersebut melakukan penindasan terhadap bangsa yang mereka jajah? Hal ini tentunya disebabkan karena daerah-daerah yang mereka kuasai, daerah-daerah yang kemudian mereka jajah, berusaha untuk dikeruk,
wilayahnya, berusaha untuk dikeruk sumber daya alamnya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara penjajah. Inilah yang mengakibatkan para penduduk yang terjajah mengalami penderitaan. Maka inilah faktor internal yang mendorong lahirnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika. Berikutnya, faktor internal kedua yang mendorong lahirnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika adalah kenangan akan kejayaan di masa lalu. Tentunya kita mengetahui dan memahami bahwa kawasan Asia pada masa lalu adalah kawasan yang sangat ramai dengan kegiatan perdagangan. Kita dapat menyebutkan adanya jalur sutra yang kemudian membuat munculnya kegiatan perdagangan antara kawasan Asia Barat dengan kawasan Asia Timur. Selanjutnya, wilayah Kepulauan Nusantara. Kita tahu bahwa wilayah Kepulauan Nusantara, terutama wilayah Selat Malaka, adalah wilayah perdagangan besar yang menghubungkan pula antara kawasan Asia Barat dengan Asia Timur melalui jalur laut. Kita pun memahami dan mengetahui bahwa kemunculan peradaban-peradaban besar di dunia di masa lalu umumnya pertama kali muncul di kawasan Asia dan Afrika. Kita dapat menyebutkan ada peradaban Mesopotamia. Kita juga dapat menyebutkan ada peradaban Mesir kuno, peradaban India kuno, peradaban Cina kuno, dan lain sebagainya. Di mana peradaban-peradaban tersebut memberikan sumbangsih warisan yang sangat besar terhadap dunia modern saat ini. Sebagai contoh adalah penemuan kertas papirus yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno dalam ilmu pengetahuan, dalam penulisan-penulisannya. Kemudian juga bangsa Tiongkok atau bangsa Cina yang juga menemukan kertas dan lain sebagainya. Jangan lupakan pula sistem penanggalan, baik penanggalan matahari, penanggalan bulan, yang kemudian berhasil diciptakan oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Kita mengetahui kalender bulan berhasil ditemukan oleh peradaban Mesopotamia. Kalender matahari berhasil pula ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Maka jika di masa lalu bangsa Asia Afrika pernah mencapai puncak kejayaannya, lantas dengan adanya kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa asing, ternyata kejayaan tersebut semakin lama semakin memudar. Maka adanya kenangan akan kejayaan di masa lalu inilah yang mengakibatkan, yang mendorong lahirnya semangat gerakan nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika. Selanjutnya, faktor internal berikutnya adalah munculnya golongan elit terpelajar. Kita bisa melihat kasus ini pada apa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa awal abad ke-20 di Hindia Belanda atau di Indonesia ditandai dengan pendirian sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada bangsa pribumi. Kita tahu bahwa dalam perkembangannya muncul tokoh-tokoh nasional Indonesia yang mendapatkan pendidikan. Kita tahu ada nama-nama seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian kita juga dapat menyebutkan Sultan Syahrir. Kemudian kita juga dapat menyebutkan nama-nama lain seperti Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kemudian tokoh pergerakan nasional Indonesia yang kemudian memimpin bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Mereka semua adalah golongan elit terpelajar. Dari merekalah kemudian bangsa Indonesia sebagai contoh memahami, mendapatkan pemahaman-pemahaman baru seperti pemahaman nasionalisme, pemahaman liberalisme, pemahaman pan-islamisme, dan juga pemahaman sosialisme. Paham-paham baru itulah yang kemudian digunakan oleh bangsa Indonesia untuk kemudian mendapatkan kemerdekaannya. Bagaimana dengan bangsa lainnya di kawasan Asia Afrika? Kita dapat menyebutkan satu contoh, yaitu di India. Gerakan nasionalisme
bangsa India pun juga nantinya dilakukan oleh golongan elit terpelajar. Satu organisasi pendidikan yang berdiri di India yang dapat kita sebutkan contohnya adalah gerakan yang didirikan oleh Rabindranath Tagore dengan nama Santiniketan. Kita juga jangan melupakan nama Mahatma Gandhi yang terkenal dengan 4 ajarannya, Ahimsa, Swadesi, Hartal, dan juga Satyagraha. Di mana 4 pemikiran dari Mahatma Gandhi inilah yang kemudian menjadi salah satu pegangan bangsa India untuk mendapatkan kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Inggris. Maka faktor internal seperti penderitaan akibat penjajahan, kenangan akan kejayaan masa lalu, serta kemunculan golongan elit terpelajar inilah yang kemudian mendorong lahirnya gerakan kebangsaan bangsa Asia Afrika. Selanjutnya, faktor eksternal apakah yang mempengaruhi kemunculan gerakan kebangsaan Asia Afrika? Yang pertama adalah munculnya paham-paham baru. Sebagaimana yang telah disampaikan, paham-paham seperti liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan pan-islamisme merupakan paham-paham yang kemudian berkembang terutama pada abad ke-19 yang kemudian digunakan oleh para pemikir, oleh para tokoh gerakan kebangsaan Asia Afrika untuk membawa bangsanya lepas dari penjajahan bangsa asing dan mendapatkan kemerdekaan. Maka munculnya paham-paham baru ini merupakan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar yang kemudian mendorong gerakan kebangsaan Asia Afrika. Serta ada satu peristiwa khusus yang juga menjadi faktor eksternal lahirnya gerakan kebangsaan Asia Afrika. Apa peristiwa khusus tersebut? Peristiwa tersebut adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Jepang-Rusia di tahun 1904-1905. Apa kaitan kemenangan Jepang atas Rusia dengan kebangkitan gerakan nasionalisme bangsa Asia Afrika? Tentunya kita mengetahui bahwa Jepang adalah bangsa Asia, sementara Rusia adalah bangsa Eropa. Sebelum kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang di tahun 1904-05 tersebut, muncul sebuah paradigma di kalangan bangsa Asia Afrika bahwa bangsa Asia, bangsa Afrika tidak dapat mengalahkan bangsa Eropa. Hal ini disebabkan karena penjajahan dilakukan oleh bangsa Barat, bangsa Eropa terhadap bangsa Asia Afrika. Perlawanan-perlawanan yang kemudian muncul di kalangan bangsa Asia Afrika tidak dapat atau belum mampu mengalahkan, mengusir orang-orang Barat tersebut, orang-orang Eropa tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya pandangan bahwa bangsa Asia Afrika tidak mampu mengalahkan bangsa Eropa. Tetapi kemudian mitos tersebut patah juga. Kenapa? Karena bangsa Jepang yang merupakan bangsa Asia ternyata dapat mengalahkan bangsa Rusia yang merupakan bangsa Eropa. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tersebut mematahkan mitos bahwa bangsa Asia Afrika tidak dapat mengalahkan bangsa Eropa. Inilah Sobat Edson, faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi, mendorong lahirnya gerakan kebangsaan di Asia Afrika. Kemudian, apa sajakah gerakan nasionalisme yang akan kita bahas dalam materi nasionalisme bangsa Asia Afrika ini? Maka kita akan membahas beberapa gerakan kebangsaan atau gerakan nasionalisme di kalangan bangsa Asia Afrika. Kita akan membahas gerakan nasionalisme Cina. Kita juga akan membahas gerakan nasionalisme India. Kemudian kita juga akan membahas
nasionalisme Mesir. Berikutnya, nasionalisme Turki. Kita juga akan membahas gerakan nasionalisme Filipina. Demikian Sobat Edson, pembahasan materi nasionalisme Asia Afrika, di mana kita telah membahas definisi atau pengertian nasionalisme itu sendiri, kemudian faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan kebangsaan di Asia Afrika. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah @edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!